Halo semua, kembali lagi bersama aku Rianita Sujarwati. Sekarang kita mau bahas macam-macam pelunasan notes payable. Nah, untuk penerbitan notes maupun amortisasinya nggak kakak bahas karena sama dengan bonds payable. Mungkin di notes payable ada tambahan, ada zero interest bearing, itu tinggal cash paid-nya itu 0. Tapi tetap ada interest expense. Nah, di sini macam-macam pelunasan notes payable. Kalau yang pertama itu tentang kas sama dengan di materi bonds payable ya, ini yang unik-unik dulu. Yang pertama itu dengan saham. Nah, di sini asumsinya itu bunganya udah selesai semua ya, udah ini tuh cuma pembayaran bondsnya aja, pembayaran notes-nya aja. Jadi bunganya asumsinya udah dibayar semua. Jadi misalkan ada notes payable 500 juta, itu dilunasi dengan menerbitkan 100 lembar saham biasa, nilai parnya 4.000 dan nilai pasarnya 5.300 per lembar. Berarti nanti kita ngasih saham kan ada share capital ordinary dan share premium ordinary. Untuk yang capital ini sesuai dengan nilai parnya. Nilai parnya kan 4.000, berarti 4.000 dikali 100.000. Kemudian untuk share premiumnya itu selisih antara nilai pasar dengan nilai parnya, yaitu 1.300 dikali dengan 100.000. Berarti kan intinya kita ngasih 530 nih. Tapi sebenarnya utang kita tuh cuma 500, berarti ada loss on extinguishment. Kemudian kita ngasih tanah nih sekarang. Nah, kalau ngasih tanah, itu biasanya diketahui juga nilai wajarnya. Nah, ini kita nggak cuma cari loss on extinguishment atau gain on extinguishment, tapi juga mencari selisih nyatet perubahan antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Berarti kan di sini ada kenaikan nilai ke nilai wajar 20 juta kan? Udah, berarti ada gain on disposal 20 juta. Kemudian kalau untuk mencari loss on extinguishment sebenarnya caranya adalah carrying value notes-nya dibandingkan dengan nilai wajar notes-nya. Berarti kan 30 juta ya. Jadi kita punya utang 500 juta tapi disuruh bayar 530. Berarti ada loss 30. Jadi yang unik di sini ada gain on disposal-nya. Ini udah seimbang kan? Ini 530, ini 530. Kalau sebelumnya pelunasan dengan tanah yang nggak ada akumulasi depresiasinya, sekarang kita ke bangunan yang punya akumulasi depresiasi. Sama ya, notes payable-nya 500 juta, berarti ini di debit 500 juta, kemudian nilai wajar bangunannya 530. Jadi untuk mencari loss on extinguishment, mencari selisih carrying value bonds dengan nilai wajarnya. Jangan lupa yang wajar ya, berarti di sini di debit 30 juta. Nah, ini kita harus cari dulu ada nggak gain atau loss on disposalnya. Berarti cari nilai buku kalau misal belum diketahui. Berarti kalau mau mencari nilai buku, cari akumulasi penyusutannya. Nah, ini di materi aset tetap, di materi penyusutan aset tetap. Di sini kan pakainya garis lurus nih. Belinya 800 juta, nilai residunya 50 juta. Berarti ada depreciable base-nya itu 8, ini maksudnya 800 juta ya, dikurangi 50 juta, berarti 750 juta. Kemudian dibagi 5, itu 150 juta per tahun. Kalau mau dibikin bulan, berarti 12,5 juta per bulan. Kita cari nih dari pembelian sampai dengan untuk pelunasan ini berapa bulan. Dari 1 Mei 2019 sampai 1 Januari 2021. Berarti pas 2019 itu kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan ya. Kemudian pas 2020 kan full tuh setahun 12 bulan. Berarti 20 bulan. 20 kali 12,5, 250 juta. Berarti nilai bukunya itu 800 juta dikurangi 250 juta, 550 juta. Nah, untuk mencari gain atau loss on disposal, selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Berarti 20 juta ya. Nah, jangan lupa di sini itu buildingnya di
Kalau mau sendiri-sendiri sama akumulasi, berarti buildingnya di kredit 800 juta, kemudian, buildingnya di kredit 800 juta, kemudian akumulasi depresiasinya di debit 250 juta. Tuh. Jadi dirinci antara building dengan akumulasi depresiasinya. Nah, selain dilunasi, bisa jadi nggak bisa bayar, jadi meminta keringanan atau dimodifikasi ya. Jadi kan tadi 500 juta, tapi kita kurangi nih jadi 450. Terus diperpanjang nih jadi 1 Januari 2024, berarti jadi 3 tahun lagi ya. Kemudian bunga kuponnya jadi 7%. Awalnya belum ada keterangan. Awalnya itu 8%. Bunga pasarnya 6%. Jadi kita melakukan present value ulang. Jadi kupon rate-nya pakai yang baru, kemudian market rate-nya 6%. Market rate di tanggal itu ya, tanggal modifikasi. Kemudian prinsipalnya diubah juga jadi 450. Ini udah otomatis kalau di Excel kakak ketemu present value bonus yang baru 462.188.681. Padahal yang lama 500 juta, berarti yang 500 berubah jadi 462, berarti ada gain on extinguishment. Biasanya kalau keringanan sih munculnya adalah gain on extinguishment. Nah, sekian macam-macam pelunasan notes payable. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.